Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mentarbiyah, mendidik, mengasuh anak-anak kita. Kegiatan hidup yang paling menyita potensi apa? Apa ini anak? Dadi gawi. Apa? Apa ini anak? Dadi gawi. Apa dadi gawi? Ya reno-reno, dadi gawin nih. Jenenge reno-reno. Itu yang paling banyak menyita. Karena manusia dicipta untuk beribadah, sementara manusia yang dicipta pertama kali Nabi Adam, otomatis kan akan beranak pinak. Bagaimana orang tua sudah menghamba, nanti mendidik kepada anaknya juga untuk menghamba pada Allah Ta'ala. Dan itu kegiatan yang tidak pernah berhenti. Dan ketika mati yang dibawa anak, yang dibawa anak, yaitu waladun solehun yad'ulah, anak. Kalau ilmu jelas siapapun harus punya ilmu. Harta namanya mesin, kepada bensin yang tidak bisa dipisah. Ilmu itu harus memang dicipta beribadah. Lahir gak punya ilmu, cari ilmu itu wajib. Makanya dakwah pahalanya besar. Harta akan dibawa kepada mati jelas. Kenapa? Hidup kan butuh bensin. Mesin mana? Nggak ada bahan bakarnya. Bensin atau listrik sama, bahan bakar namanya. Itu akan dibawa mati. Perbanyak sedekah. Anak demikian. Sedekah sing paling gede nggih nyodakoi siapa? Piye ngopeni anak bojo? Sedekah sing paling gede nggih nyodakoi siapa? Anak bojo. Bapak nyodakoi anak bojo, nginfaki mblonjo anak bojo, harta siapa? Bapak belonjo anak bojo, nafkahi anak bojo, harta siapa? Harta Allah yang dititipkan dan semuanya mendapatkan jatah dilewatkan orang tuanya.
Belum menikah ra duwe apa-apa, begitu menikah duwe apa-apa. Dari mana harta cepat? Harta titipan. Sukendi rong rabi karo wis rabi. Sugih rabi, kenapa? Infak terbaik apa? Ngimblonjo keluarga. Maka sebelum memikirkan infak untuk masjid, dana jihad, mikirnya keluarga. Kenapa? Infak nggih ngopeni keluarga pahalanya paling gede. Itu dari Allah yang dititipkan dan jatah keluarga yang dititipkan. Maka bapak ibu jangan sampai rumangsa sing ngingoni anak itu saya. Bukan, Allah sing ngingoni. Itu hanya dititipkan saja. Makanya ketika ada orang itu berkeluh kesah sampai membunuh anak, alasannya gak iso ngingoni. Apa pesan Allah Ta'ala? La taqtulu auladakum khasyata imlak. Gimana kelanjutan ayat? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kamu bunuh anakmu gara-gara takut miskin gak iso ngingoni. Kenapa? Allah menjelaskan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sing ngrejekeni kamu dan ngrejekeni mereka itu saya. Nah begitu. Makanya ngurus du'afa itu fungsinya minimal 2. Ngurus du'afa minimal 2. Apa? Mancing rezeki dan mancing surga. Ngopeni du'afa itu minimal sasarannya 2. Apa? Mancing rezeki dan mancing surga. Maka orang yang berpeluang memegang rezeki itu harus bikin proyek. Bikin proyek. Apa? Nabi bikin proyek. Ibghuni du'afa'akum. Utlubuni ad-du'afa' minkum. Carikan untukku orang lemah dari kamu. Nabi malah bikin proyek golekno wong lemah. Bukan lari dari lemah, tapi golekno. Utlubuli itu maknanya. Ibghuni. Utlubuli, golekno untukku. Adu'afa, orang-orang yang dhaif. Kenapa? Innama tunsorun wa turzakun bi yatafaikum. Kamu ditolong, kamu diberi rezeki karena kamu ngurus dhaifnya orang dari kamu. Ada 2 orang bersaudara, sitok seolah diperes kon mancing, sitok seolah tukang ngentek-ngenteki hasil jing-jingan. Seolah sitok diperes kon mancing, sing sitok seolah ngentek-ngenteki hasil jing-jingan. Apa hasil jing-jingan? Hasil kerja sumbang ini. Seolah dia itu mek ngentek-ngenteki tok wae. Ketika mengadu, lho nyapa wadul. Kamu digampangne entuk rezeki masalahe ngopeni kuwi jijal kuwi sing tak pen ra enak. Itu cuma jatah dia sing dititipkan kamu biar punya jasa ngelungni. Ini kira-kira jatah kono dititipne kene disair diwehne, kira-kira korupsi enggak kira-kira? Gulul, ngentit. Nabi enggak mau nyolati wong sing ngentit. Nabi enggak gelem nyolati wong sing ngentit. Napa ngentit? Nyolet. Jipo sing tututeke. Walaupun dia punya hak. Nabi nggak mau nyolati. Dosa besar kalau begitu. Dosa besar. Maka daripada itu tema yang kita angkat kasusnya itu apa? Al-adlu fil ata bainal aulad.
harus adil ketika berkait pemberian di antara anak-anak. Ada dua nomor tema ini. Yang satu nomor sudah kita kaji kemarin, kisahnya dari Nu'man bin Bashir. Bapakku bersedekah kepada saya dengan sebagian hartanya. Si ibuku namanya Amroh bintu Rawahah, protes. Saya tidak ridho dia diberi, sampai dipersaksikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bapakku berangkat untuk minta persaksian Nabi SAW, apa jawabnya? Apakah kamu melakukan pemberian ini kepada anakmu semuanya? Jawab, tidak. Pesan Nabi, takwalah kepada Allah, adilah di antara anak-anakmu. Ada bahasa yang lain, jangan kamu mempersaksikan kepada saya kalau begitu. Saya enggak memberikan persaksian curang. Di bahasa yang lain, inginkah anak-anakmu beneh kabeh kepada kamu? Bila kita dijawab, jawabnya. Bila kita ditanya, jawabnya. Awakmu pengen anakmu beneh kabeh, yo beneh no mereka. Mereka ben genti beneh kepada kamu. Karena hasil beneh karena kepeloporan beneh, kok beneh nih malih beneh. Gimana cara beneh nih kepada mereka? Adil. Dumi kabeh, ndak kabeh. Pemberian orang tua kepada anak itu ada berapa macam? Kemarin sudah kita sampaikan. Berapa? 3. 1. Pemberian karena kewajiban anak belum bisa apa-apa, berada pada tanggung jawab nafkahnya. 2. Hibah, dum-duman mungkin sebagai modal sebelum mati. 3. Dum-duman bar mati. Dum-duman orang tua kepada anak karena kewajiban untuk membekali mereka, karena mereka itu belum mandiri. Apakah jumlahnya harus sama? Berapa persentasinya? Gak ada. Yang ada adil, sesuai dengan kebutuhan. Sing kene sihat rapate berdana, sing kene gering ngenteni dana piro? Iso miliaran, apa sing wujud sugih, apa sing sihat wae miliaran? Gak usah. Lho kowe wakeh men. Lho awak sing gering awakmu apa piye? Sing gering awakmu apa piye? Sehatmu itu lebih mahal daripada miliaran milik dia. Miliaran itu sing ngepake doktere. Ya kan? Bahasa gampangnya itu begitu. Itu tidak ada persentasinya. Sesuai dengan kebutuhan. Ku anak-anak sing lowomu, kaine pirang meter. Ini sing ramping lho. Apa kene kudu padha. Segone kudu padha. Ranjangnya kudu padha. Ndak kan? Yang itu sesuai dengan kebutuhan. Adil di situ maknanya. Wa tusai fi makani. Tapi apabila pemberian sudah senilai pembekalan, artinya anak-anak itu sudah masuk kategori mandiri, orang tua pengen memberi. Nah, ini berlaku hukum Allah. Minal tirkah, persentasenya menggunakan lebih-lebih ketika diikatkan dengan urusan warisan. Gimana cara berbagi waris? 2 berbanding 1. Lidzakari mislu hadil unsayain. Untuk hibah bagaimana? Tinggal mati rasa bantu nah ngono, kiji iso bantu ya luwih ngono, ngene lho maknane lho. Ya luwih ngono. Anak perempuan dibantu 1 juta, laki-laki ya 2 juta. Itu masuk kategori hibah.
itu menggunakan fiqhul aula. Sing sepo wis mati gitu pembagiannya, iki cek urip kan luwih begitu. Kono mati gak iso nyumbang neh, ngono iki cek urip cek berpotensi iso nyumbang kan luwih ngono, kan begitu maknanya. Itu arahnya ke sana. Dan jangan khawatir kenapa mek titik, jangan bangga aku luwih akeh. Karena Allah telah menjelaskan berkaitan masalah waris, cukup itu bukan jumlah, tapi cukup karena qanaah dan berkah. Makanya Allah menjelaskan la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'ah. Awakmu ndak ngerti sapa sing paling dekat kepada kecukupan. Apa sing jumlah wakeh mesti cukup? Sing jumlah titik nyoprat nyaprut enggak ada jaminan. Yang cukup yang qanaah, yang berkah. Yang cukup yang qanaah, yang berkah. Termasuk tanda qanaah rela kepada keputusan hukum. Karena qanaah itu adalah tunduk. Qanaah itu adalah tunduk. Itu nanti akan diberkahi. Itu cara berbaginya. Cara berbaginya seperti itu. Kalau perempuan walaupun jatah waris dari keluarganya didik, tapi mendapatkan supli dari suaminya. Oh, bojo kurang wai. Lek bojomu gak ngewai, berarti kamu itu memiliki hak orang yang dizalimi. Tetap diberi, cuma nggak diberikan di dunia. Kudune diwai tapi ora, berarti kan dizalimi. Akhirnya harus mendanai kesempatan untuk bersedekah. Sebenarnya itu bila dipikir longgar, itu nggak ada yang dikorbankan. Karena tidak ada orang yang bisa merebut harta orang lain. Adakah orang bisa merebut harta orang lain? Ada enggak? Secara teori ada, secara hakikat enggak ada. Secara teori ada, secara hakikat enggak ada. Coba bisa menjelaskan? Kene wong sing iso ngrebut jatah wong liya, secara teori bisa, secara hakikat enggak bisa. Sapa sing jelas nih? Secara teori hanya berbeda, nominal saja. Secara hakikat sudah ditentukan dari semenjak dia sebelum lahir ke dunia. Boleh begitu. Boleh juga secara hakikat tidak ia dapatkan di dunia, berarti punya tabungan di akhirat. Makanya orang itu tidak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Di balik itu jalan-jalan itu banyak. Secara teori Dajjal bisa merampas, ya kan? Karena Dajjal tiba, orang dipromoseni ketuhanan tidak menerima, Dajjal pergi, hartane katut. Secara teori bisa kan? Tapi secara hakikat tidak bisa. Dia dirampas jatahnya, akan jadikan tabungan di akhirat. Nggak bisa hakikatnya. Karena doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Enak uang, takwa sekali. Sauge bangun rumah nganti 50 miliar. Begitu selesai mati, sukses atau coto. Enak uang takwa bagus. Bangun rumah 50 miliar. Nyapo? Karena ngopeni bocah yatim wakeh lah gitu loh ya. Oh dikira 50 yang kok dikira boros ya. Lah kono gawe entek ini 50 miliar. Iki apa? Ngopeni janda, ngopeni wong yatim. Dadi mati
Sukses apa jodoh? Sukses. Loh, gawe urung dinggeni sukses piye? Didoakan wa abdil daron khairon min dari. Semoga rumahnya di alam kubur luwih apik. Luwih apik ketimbang 50 miliar. 50 miliar ditunggu wong janda-janda yatim-yatim, alam kubur tinggi dhewe ayo. Gak akan terampas. Gak akan terampas. Maknanya seperti itu. Makanya ketika orang itu terzalimi, sudah minta ganti lebih baik. Makanya ketika kita bergaul dengan penguasa, dipukul punggungmu, dirampas hartamu, ya sudah, selagi masih muslim, masih bisa mempersatukan umat, kita nggak bisa menyelesaikan, ya sabaro. Wong itu nggak merampas hartaku, itu hanya teori saja. Hakikatnya untuk saya tidak akan hilang. Nggak didumnin dunya, ya tak tunggu nek akhirat. Makanya wong sing enton donya wakeh nek paham hakikat ini itu malah nangis. Contohnya sangat mudah, bisa ditebak siapa nangis sebab sugih. Itu Rahman bin Auf. Malah ghibtoh, basa gampangnya Mary. Sapa sing diiri? Mus'ab bin Umair. Gimana kondisinya Abdurrahman bin Auf? So kepol, nanti ketika berbagi waris batangan emas nanti dipeceli. Pantasnya menceli emas atau menceli kayu pantasnya? Pantasnya menceli kayu apa watu, tapi ini emas. Napa? Saking sugi. Kira entuk pletikane sak pucuk driji pira didol. Yang diiri adalah nggak ada apa-apa, selembar kain untuk tutup jenazahnya, nggih tutup sikil sirah brojol, ditutup sirah sikile brojol. Itulah sing dimereni. Sing mareni wong sing sogepol. Kenapa? Aku sugih kaya ngene, saya khawatir surgaku diberikan di dunia. Nek kono sok entuk apa? Nangis. Dek gak entuk apa-apa nek donya, sementara perjuangane luar biasa, surgane utuh. Oh, begitu. Gak bisa orang itu ngerampas harta orang lain. Bila dikatakan kerampas, itu hanya teori akal, dan itu pemahamannya kelompok Dahriyah yang punya pemikiran hidup hanya di dunia saja, padahal hakikat hidup itu di sana. Bamal hayatu ila hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yulikuna illa ad-dahru. Itu kata kelompok Dahriyah. Allah mengabadikan pemikiran mereka dengan firman-Nya seperti itu. Enggak ada kehidupan dunia saja. Di situ hidup, di situ mati, tidak ada yang kecuali masa. Komunis kan, ateis kan, nggak mengakui Allah kan. Itu ada kan, itu kelompok Dahriyah penyembah masa. Tetapi yang hak adalah wa inna dara akhirah lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Asli kehidupan itu akhirat, andaikan mereka tahu. Itu tidak akan bisa hak itu dirampas, nggak akan bisa dirampas. Tapi pada sisi sebab silahkan dikejar, tapi tidak usah menjadi kekhawatiran. Secara sisi sebab silahkan dikejar, tapi tidak usah menyebabkan adanya kekhawatiran. Apa secara sebab diperjuangkan? Kita punya hak dirampok, diwahnya atau diperjuangkan? Perjuangkan. Bukannya itu yang ku kejar itu harta, bukan, tetapi syariat. Memang diberikan hak itu syariatnya. Secara sebab memang itu sebagai modalku. Karena saya di dunia, saya diberikan hak, bila tidak nanti akan di akhirat. Sekarang saya punya tugas untuk mengambil, ya jangan diwehnya, perjuangkan. Mati syahid, dia mati neraka. Nggak seperti itu.
Toh juga mereka nggak bisa ngerampas harta, nggak bisa ngerampas nyawa, cuma sebab saja. Dan sebab itu relatif selagi kita memang mampu. Bila tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi ketika orang punya hak, ketika belum mendapatkan, jangan terlalu khawatir, karena Allah nanti akan menyampaikan dengan caranya. Berapa cara yang Allah gunakan untuk tersampainya hak seseorang? Berapa cara yang Allah pakai untuk tersampainya hak seseorang? Berapa caranya? Berapa? Subul, nggak sabil tapi subul. Berapa subul? Jamak taksir kena dihitung. Waladin jatun lanah diyanahum subul. Subul itu banyak sekali. Usah khawatir. Tutup satu jalan masih ada jalan yang lain. Makanya orang yang cerdas itu yang pandai mencari terobosan-terobosan. Kenapa? Optimis apa yang Allah berikan. Siapa yang mujahadah, berarti kan cerdas kan, kerja keras kan namanya mujahadah itu. Lepas kita nggak mujahadah, nggak bekerja keras, jalannya situ tutup, ya wis, namanya nggak berpayah-payah. Tapi berpayah-payah, iki tutup, ya genti iki, itu namanya mujahadah. Berpayah-payah, selesai satu payah, beriring dengan payah, beri pokoknya cuma sayangi wong rapat gelem kesel. Nah itu loh penyakitnya. Apa penyakitnya? Rapat gelem kesel. Wong sing paling kesel, wong sing rapat gelem kesel, sing paling kesel. Wong sing paling kesel, wong sing rapat gelem kesel, paling kesel. Kesel titik sambat. Sing siap kesel malah gak kesel. Siap kesel gak kesel. Kenapa? Dapat suplemen yang tidak diduga. Apa contoh nih? Siap kesel gak kesel. Kenapa? Dapat suplemen tidak diduga. Apa contoh nih? Apa alasannya Nabi puasa wisol? Sahabat kok gak oleh? Andaikan oleh pol sedina sewengi mangan pisan pas sahur, selebihnya gak oleh. Apa sebabnya? Sahabat kok gak oleh wisol, ing mongko Nabi wisol. Terbebas itu kekhususan, karena sahabat juga melakukan itu berpotensi. Apa sebabnya? Karena letak mujahadahnya beda. Mujahadahnya Nabi tidak bisa disaingi. Bagaimana? Saking indahnya puasa, betul-betul terasa indah puasa. Kalau kita puasa indah atau ngempet? Ngono masalahnya lah ya. Lek puasane ngempet gampang luwi, lek puasane indah anti luwi. Pegang itu. Nah begitu. Indah Nabi itu berpuasa, nggak ngempet. Indah. Makanya dengan indah berpuasa, lali mangan, lali ngombe, tapi panggah rasa. Ini makna yud imunu rabbi wa yaskin. Yud imunu rabbi wa yaskin. At'ama yud aimuni rabbi, Allah memberi makan kepadanya, wa yuskini asko yuski wa yuskin wa yuskini. Tutuk yusukini. Emang itu tidak makan. Kenapa? Indah. Dan kita bisa lihat bahasa sehari-hari. Bocah kae asik dolanan lali mangan, lali sarapan, lali turu, lemes apa panghetes. Oh nyapo, wong ngendi ngono ki suplene. Sing kono ngrengek njaluk mam malah nglili, sing kono lali mam malah etes. Dari mana? Allah memberikan suplemen. Rezeki datang, cari cara jalan yang lain. Cerdaslah mujahadah. Enggak rezeki kita terampas. Bila terampas kita kurang cerdas saja, masih terbawa kelompok riyah, hanya satu jalan. Orang beriman tinggi derajatnya, banyak jalan.
banyak jalan. Jaminan Allah, mujahadahnya milik orang takwa, bukan mujahadah semata pekerja keras, tapi mujahadahnya milik orang yang takwa, bukan semata pekerja keras. Lek mujahate pekerja keras itu masih diperserikati wong kafir. Wong iman lebih tinggi derajatnya. Makanya mujahadahnya orang takwa lebih tinggi daripada mujahadahnya orang kafir. Makanya janji Allah Ta'ala, "Faman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Lebih tinggi, ada ketakwaannya. Lebih tinggi dari, karena ada ketakwaannya. Tadi berkaitan masalah dum-duman waris, dum-duman hibah. Bila perempuan itu mendapatkan seperti laki-laki, nggak usah khawatir, jalannya sangat banyak. Kenapa? Sing rezekine bukan bapak ibu. Itu cuma satu jalan sebab dilewatkan bapak ibu. Masih ada jalan yang Allah handle sendiri, ya kan? Allah tangani sendiri. Makanya Abdul Muthalib ketika mendapatkan kewenangan dari Allah untuk menjaga Ka'bah diserang Raja Abraha. Adakah kemampuan militer Arab yang bisa menghadang? Suku A gagal, suku B gagal, suku C gagal, suku D gagal. Ibaratnya Quraisy niku isine timun. Sing atong sing njaba, pomo di pandemi sing banyak sing njaba-njaba tok. Ini sudah dikelongkop karek empuke. Apa kekuatan Quraisy? Suku ini kulitnya sudah gagal karek Quraisy, karek empuke lho ya. Pi teorine lomba mangan timun. Sing dhisik dipangan jeroane, apa sing dhisik dikrokote kulite sing atos? Siapa punya pengalaman lomba mangan timun? Pompong cek kuat rangah sing atos kriuk. Engko karek tengah rasa dipamah dileki nggak keleleken. Quraisy gambarannya begitu. Suku A, suku B sudah nggak mampu. Quraisy karek isine timun. Kuatnya itu ada dukungan. Sekarang kan tinggal berjuang sendirian. Makanya dengan gagah Abraha memanggil Abdul Muthalib ditekani, pengen nopo? Dia kesane ngenteng nih, tapi dijawab luwih enteng. Pengen apa? Pengen ontoku sing 200 balekno. Kok ngono? Jarku tak jak duel perang. Ya apa perang karo awakmu? Saya nggak punya urusan dengan awakmu. Saya punya urusan dengan hartaku 200 onta yang kamu rampas. Dan apa? Ya saya dapat mandat yang saya tidak mampu memikul. Ngopeni Baitullah ini kan amanat dari Allah. Saya nggak ada kemampuan. Makanya amanat saya kembalikan. Amanat yang saya kerjakan, yang dititipkan apa? Untukku yang 200. Barkui saya tinggal pergi. Rumah Allah kamu petung dengan Allah dewi. Apa yang terjadi? Wa arsala alaihim tayron ababil. Banyak cara, maka kita jangan mengandalkan potensi kita. Warisan dari orang tua, hibah dari orang tua 2:1. Ini kan cuma di dalam satu alam sebab. Tetapi Allah ketika memberikan rezeki bukan satu jalan. Ketika sebab nggak mampu, Allah akan menghandle sendiri. Makanya perjuangan Islam itu tidak akan pernah gagal. Yang penting wonge tangguh. Nah ini solusi untuk menata pemikiran supaya kita menerima dum-duman dari Allah. Ketika ada kedzaliman kita tidak usah khawatir. Kenapa? Banyak jalan. Makanya orang cerdas itu yang mujahadah. Iki renek ya golek kene, renek golek kene, kene renek golek lene. Misalnya menyampaikan dakwah supaya bisa tershare kemana-mana. Aku tak numpang kono sing duwe channel, kono sing duwe channel, kono sing duwe channel upamane. Wis tutup kabeh. Sing cerdas
ya gawe dhewe. Wong kono nul iso kena sok kene nul ya ora iso. Ayo lomba. Itu namanya percaya diri. Wong gede cilik itu bukan kemampuan orang, tapi Allah yang sudah dum nahnu qasamna bainahum ma'asyatam fil hayatid dunya. Sing dum itu adalah Allah. Sehingga kita nggak pernah bergantung pada makhluk. Ada kisah orang punya tanggung jawab berat sekali, mengadunya kepada Allah. Berangkat berdoa, selama berusaha berdoa, ketika berusaha tenaganya habis, terakhir tinggal doa. Kapan orang itu berdoa? Kuncinya kerja atau doa? Kunci sukses, jawab. Doa atau kerja? Sugih, kuncinya doa atau kerja? Doa 3 tempat. Sebelum bekerja doa, selama kerja doa, sesudah kerja doa. Kerja cuma wasilah. Kunci atau wasilah? Wasilah kerja itu. Intinya doa. Ad-du'au wa al-ibadah. Doa itu kuncinya. Ketika sudah doa, selama kerja doa, sudah nggak ada tenaga, tinggal terakhir fase ketika doa. Di malam yang sunyi, dia ke masjid, keluarganya penuh kelaparan. Akhirnya ada raja yang sangat sugih, kepada siapa zakatku tersalur, harapannya tepat sasaran. Dia nggak bisa tidur, dia keliling dari satu masjid ke masjid. Nggak tahulah Allah yang menggerakkan dia mampir ke situ. Ia rungokne doanya seseorang tadi. Setelah itu dikenalkan dan diserahkan sambil berpesan, lek butuh apa-apa temui saya. Lek perlu diberikan nomor apa kira-kira? Terserah. Nah seperti itu. Apa katanya? Lek nyenggenmu aku nggak sambat. Sing nekakne kowe rene sapa? Nyanggenmu aku nggak sambat. Sampai kamu kesini, senekane kamu kesini siapa? Luar biasa wibawanya. Miskin tetapi wibawanya luar biasa. Sing sugih kalah. Nganti wani, sing nekakne kowe rene sapa? Kalah set nggak kira-kira? Wus, kalah set. Luar biasa. Maka saya minta kepada Allah, nanti Allah akan menghadirkan kepada saya pemberiannya lewat siapa? Enggak kamu saja, liyane jasa pirang-pirang. Andaikan Allah mau menurunkan langsung juga bisa. Luar biasa kan bahasanya, jiwa wibawanya. Takwa itu memang luar biasa, tawakal itu memang luar biasa, asalkan kita tahu. Kita tambah satu nomor lagi. Ilzam al-adla, qala mu'allif rahimahullah ta'ala, pegangilah sikap adil. Ya akhi al-muslimu, wa saudaraku orang Islam. Baina aulatika, di antara anak-anakmu, fil ata, ketika memberi pemberian, wal wasiyati, dan kita menyampaikan pesan. Wala tuharimu ahadan, jangan kamu haramkan seseorang minal warathah, dari ahli waris, haqqahu, akan haknya. Sing kae tak wasiati sing iki ora. Jangan. Bal tetapi alaika, wajib kepada kamu, antaradha, untuk kamu ridho, bima faradallahu, dengan apa yang Allah telah wajibkan. Berkaitan itu tentang masalah warisan, bagaimana Allah membagi warisan, wa qasama, dan Allah memberikan pembagian. Hadis menyebutkan wardho bima qasamaulaka takun aganan-nas. Ridho karo dum-dumane Allah, niscaya Allah akan jadi orang yang paling sugih. Wala tata'atsar bil hawa, kan kamu jangan terpengaruh kecenderungan hawa nafsumu, wal maili, dan kecondonganmu.
Liba'dil warasati untuk sebagian ahli waris, dunal bakin dengan kamu telantarkan pada yang lain. Bila kamu begitu, nggak adil, terbawa oleh kecenderunganmu, berarti fatu arid nafsaka li dukhulin nar, kamu telah menyodorkan dirimu untuk masuk ke neraka. Wakam akhtu ashos, berapa banyak mengalami kesalahan banyak orang. Katabu amwalahum, ternyata mereka menulis wasiat berkaitan harta-hartanya itu hanya libati warasatihim, sebagian ahli warisnya saja. Banyak yang mengalami kesalahan seperti itu. Fazaru, ternyata mereka menanamkan al-haqda, adanya rasa iri, wal bughdha, menanamkan adanya rasa benci, bainal warasah, di antara ahli waris. Ketika ahli warisnya tahu sing kono ternyata dadi wong sing dikasih, karena dia tuh pilih kasih, minimal ada bahasa nyinyir. Apa bahasa nyinyir? Yo anak terkasih, nah gitu loh ya. Yo anak terkasih, memang anak emas. Resiko enggak? Unangan akan resiko. Walaupun caranya itu seolah itu elegan dan benar. Apa? Wadhabu, mereka datang lil mahakim, ke mahkamah. Fadoya'u, yang tujuannya akhirnya mereka akan menelantarkan amwalahum, harta mereka. Hanya habis dibagi bainal qudat wal mahamin, para hakim dan para pengacara. Nah, itu harus ditinggalkan sikap pilih kasih. Makanya adil pada pemberian itu hukumnya adalah wajib. Berikutnya masuk judul baru, khillu masakilis syabab, mengurai problem yang terjadi di kaula muda. Termasuk orang tua ketika memberikan pembekalan kepada anak masalah harta, juga mikir problem masa depannya kaula muda. Apa problem kaula muda? Cilik gede belajar ben entuk ijazah, ben iso golek ijabsah. Cilik gede belajar ben entuk ijazah, ben iso golek ijabsah. Wis tamat, dapat ijazah, punya kerja, iso kerja samanjing, le jenggote dawa, mosok rawane rabi. Pitik doro rong tau semacake iso petok-petok ngono. Ini pitik doro tau macak burung kira-kira. Ini saya sawani petok-petok lho ya. Masa wis gede pantes nggendong bayi sepanggah senggel wae. Bahasanya seperti itu, apa sing digoleki. Bahasanya ke sana. Silahkan punya program. Muga-muga sok anakku 20 tahun rabi kabeh. Alhamdulillah saya sukses. Program, alhamdulillah Allah mensukseskan. Anaknya seperti itu. Kenapa? Karena fitnah syahwat besar. Fitnah syahwat besar. Ma taraktu ba'di finatan adhara ala rizal min anisa. Sepeninggalku tidak ada fitnah terberat dirasa laki daripada difitnah dengan perempuan. Otomatis kesebalikannya juga sama, karena kasusnya sama, bahkan bisa lebih besar, cuma terpendam. Maknanya seperti itu, sama kasusnya. Maka di sini temanya adalah khillu masyakilis syabab, mengurai, menyelesaikan problem kaula muda. Lewat siswa kerja mesti mikir golek bojo. Makanya ketika wong tua disambati anake siap rabi, ndang rasa ngenteni panenan. Saiki ya saiki, duit
golekne luron. Rokne godhong kaya gogrok godhonge lho ya. Rokne godhong ya gogrok. Nah seperti itu. Gogrok enggak di rokne godhong? Masa Allah yang Maha Kaya diminta enggak memberi? Godhongnya di rok gogrok. Allah yang Maha Kaya masa enggak memberi? Masa enggak yakin Allah itu memberi? Wong ini syariat dari Allah, solusi juga dari Allah. Masa teori resep syariat Allah itu bertentangan? Rabiu tanggungan dewi, mana ya kira-kira ya? Kok enak resep dari Allah? Rabiu tak jamin. Itu kan pihak yati. Sapa nikah sing tujuane untuk menjaga kehormatan Allah membuat kaya. Fasofa yuk, iya terus ya ayatnya. Pasong. Fasofa yuk nilai kaulam min saat. Allah akan memberikan keluasan kepada masing-masing dari kekayaannya yang sangat luas. Ada ungkapan utlubul ghina binikah, lek pengen sugih rabi. Rabi golek model ya ra iso sida-sida. Yang rabi kok malah duitnya nyusul. Mikirne golek modal entuk dhisik ra budal-budal sesuk sok ben dawa. Ndang budal ngono rezekine katut. Kenapa? Itu janji Allah. Inna afdhala ilaji limuskilatis syabab. Inna afdhali sesungguhnya diantara yang paling utama ilaji pengobatan limuskilati kasus problem asyabab dari kaula muda dia adalah az-zawaju, nikah itu pengobatannya. In amkana dalika, bila itu memang berpotensi, wa tayasarat dan terasa mudah, al asbabu sebabnya, ka wujudi mahrin seperti adanya mahar. Itu semua ia kerjakan amalan karena melaksanakan bi qauli Rasul, dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dawuhnya? Ya masyarakat sabab man istata minkum ba'afal yatazawwad, hai kaula muda, siapa mampu nikah rabiyo. Ini sahabat yang dipeseni seperti ini yang sudah mapan atau sing bonek. Sahabat dipesen ini bonek loh. Bonek apa bonek? Bondo nekat, tutup mapan-mapan, sarjana ngelamar pekerjaan ketompo, tutup bonek. Ingat ini, lihat asbabul wurudnya. Sahabat cerita, kami nom-noman yang seolah gak punya apa-apa, wis dipanggil dengan bahasa ini. Dipanggil bahasa ini. Kenapa? Karena beratnya dorongan syahwat lebih berat daripada beratnya golek duit. Makanya kalau bisa memikul yang luwih berat, golek duit luwih gampang. Maknanya seperti itu. Duit isa mudhok ka langit, bojo. Isa mudhok ka langit, kleyang. Duit isa mudhok ka langit apa? Hujan. Loh, hujan. Wa anzalna minas samai ma'an mubarokah. Nah begitu. Fa innahu aghadhu lil basar, bisa lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanul farsi, lebih menjaga kelamin. Waman lam yastati fa'al bisawm, siapa belum mampu puasalah. Fa innahu lahu wija, itu benteng. Wija punya mana? Yukhaffifu syahwata al-jima, bisa meredakan dari dorongan jima muttafaq alaih. Bagaimana perincian pembahasan ini? Insyaallah kita sambung waktu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.